Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini banyak kota-kota yang kita tidak kenal sebelumnya menjadi terkenal gara-gara polemik nasab ini. Salah satunya yang tidak kita duga adalah kota Wonogiri. Padahal sebelumnya ada kota Gresik, Surabaya, Malang, Garut, dan sebagainya, bahkan Kulon Progo. Itu salah satu kota yang menolak Habib untuk dilibatkan dalam pengajian NU. Jadi kenapa saya sedikit tertarik dengan Wonogiri ini? Saya kenal dengan teman-teman dari Wonogiri dalam perantauan, itu di Riau, di Bintan, di Pulau Bangka, bahkan di Batam. Itu saya lihat orangnya, kerjanya etos itu kuat, jual jamu. Jadi di sana orang mengenal kalau orang Wonogiri ini adalah penjual jamu yang sukses, juga bakso dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Tapi yang membuat heboh sekarang ini ternyata bukan itu, karena baru-baru ini kota Wonogiri, PCNU Wonogiri tegas menolak Habaib atau klan Ba'alawi untuk dilibatkan dalam pengajian apapun di struktur Nahdlatul Ulama Wonogiri. Ini yang menarik, ada apa sebenarnya di Wonogiri? Karena selama ini kota ini terkenal ya sejuk, orang-orangnya banyak petani, bahkan tadi penjual jamu yang merantau, bakso yang berjualan di Jakarta, semuanya orang-orangnya itu saya anggap sederhana, tapi etos kerjanya luar biasa, sehingga di perantauan menjadi terkenal. Tapi gara-gara polemik nasab ini, yang diduga kalau para habaib yang ada di Indonesia ini, yang dulunya di bawah Belanda oleh VOC, itu motivasinya adalah pekerjaan, mencari penghidupan yang layak, sehingga diajak oleh VOC ini. Tapi di sini diperbantukan dalam pekerjaannya Belanda ini untuk mengatasi perlawanan-perlawanan pribumi. Jadi motivasi kalau orang itu datang kemari itu mencari pekerjaan, mencari uang. Jadi untuk nasionalismenya ini, maaf ngomong, ya mesti kita perlu tanda petik, apakah seperti kita yang nenek moyang kita, pejuang-pejuang kita dulu sampai berdarah-darah melawan penjajah. Belum lagi Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro 1825, 1830, sehingga waktu itu konon karena perjuangan Pangeran Diponegoro ini dalam perang melawan VOC Belanda itu terkenal dengan Perang Jawa, heboh. Kita mesti tahu sedulur-sedulur, dari peristiwa itu Belanda hampir bangkrut karena dilakukan perlawanan oleh Pangeran Diponegoro ini dengan pribumi-pribumi yang tentu saja para santri. Kebanyakan seperti itu, boleh buka di literatur sejarah. Lantas dengan datangnya imigran-imigran 1900-an, diangkatlah di antara turunan imigran ini Utsman bin Yahya yang dijadikan Batavia oleh VOC. Tujuannya apa? Untuk mengkanter perlawanan pribumi santri di Banten, di Cilegon dalam melawan mereka. Sehingga karena jasanya Utsman bin Yahya ini diberikan medali singa oleh Ratu Belanda waktu itu, Wilhelmina. Terus kembali lagi masalah Wonogiri. Wonogiri kota yang sejuk ya, walaupun kekurangan air, tapi tidak seperti dulu karena sudah ditemukan sumber mata air yang besar. Kemarin-kemarin saya baca berita juga, sebelumnya sudah ditanami pohon-pohon beringin, sehingga setelah beberapa tahun keluarlah mata air yang alhamdulillah karena pohon-pohon beringin yang banyak ini yang sudah berkembang menjadi besar, mata air kemudian menjadi timbul kembali. Terima kasih
yang pejuang-pejuang lingkungan. Kembali lagi masalah ini, Wonogiri sekarang ini ngetren di media massa di YouTube karena PCNU Wonogiri dengan tegas menolak keterlibatan Habib dalam pengajian-pengajian di PCNU Wonogiri. Menyenangkan dan sekaligus memberikan semangat kepada daerah-daerah yang lain supaya terus ikut membongkar kebenaran dari nasab Ba'alawi ini, sehingga di kemudian hari masyarakat generasi yang akan datang itu akan paham, oh ternyata orang Arab yang seperti Arab dengan berjubah, dengan fasih berbahasa Arab itu belum tentu dzurriyyahna Nabi Muhammad SAW. Ketakutan santri-santri bahkan penduduk-penduduk di dusun-dusun waktu kemarin apabila kedatangan Habib, seolah-olah kita itu menyambutnya seperti manusia suci dan berebut mencium tangan dan mengalah barokah katanya supaya selamat dunia akhirat. Dan siapa yang menentang kehendak Habib melawan perintahnya itu kualat dan jaminannya neraka. Itu sungguh doktrin yang menakutkan. Tetapi sekarang ini ya gara-gara ada Solo Raya yang menolak, kemudian ada Garut yang menolak, Kulon Progo yang menolak, dan yang terakhir ini Wonogiri, saya begitu gembira ternyata ada kiai-kiai kampung, saudara-saudara kita di sana itu masih berpikiran kritis dan akan membuka-buka lagi sejarah masa lalu. Benarkah Habib-Habib imigran Yaman ini benar-benar keturunan Nabi kita Muhammad SAW atau tidak? Tetapi melihat efeknya sebelum-sebelum ini, kiprah-kiprah para Habib Ba'alawi ini selalu meresahkan dan menakutkan apabila pribadimu merasa mempunyai sedikit kesalahan. Misalnya kawin dengan kelompok Ba'alawi ini yang Habibah ini, kalau kita pribumi maka bisa-bisa kita dipersekusi. Itu sudah contoh banyak dan sedulur-sedulur bisa lihat di berita-berita. Belum lagi jualan siwak yang dengan harga sekian, kemudian Habib datang ke kiai kampung, kemudian kiai kampung begitu hormatnya, justru dengan itu dimanfaatkan oleh si Habib untuk dawir-dawir ya dengan cara bagaimanapun. Jadi dengan adanya polemik nasab ini, khususnya geger, ya bukan geger, maaf, karena keberanian dari PCNU Wonogiri ini kemudian netizen di YouTube, di media massa semakin banyak terbuka pemikirannya. Bahkan kalau dilihat di konten-konten, kemudian di bawahnya ada komentar-komentar ini, saya saring-saring itu kebanyakan sudah mulai sadar. Dan khususnya kalau ada konten tentang PCNU kemarin yang dengan begitu cerdas mendatangkan Kiai Usman Al-Bantani, ini menjadi ada harapan kita ini untuk kedepannya dengan pikiran yang waras dan kembali kita ini membuka-buka sejarah lagi. Bagaimana kalau kita tidak membuka sejarah masa lalu, maka kita akan hilang pijakan yang lalu dan kita akan hidup di awang-awang yang tidak jelas, diombang-ambingkan angin perubahan karena kita tidak mempunyai pondasi yang kuat. Pondasi kuat itu ya sejarah-sejarah kita. Makanya dengan kedatangan Kiai Usman Al-Bantani yang mengadakan sarasean kemarin ini di PC, dan situ terjadi dialog yang seru. Kalau menonton videonya, saudara sedulur-sedulur harus mempunyai harapan bahwa tujuan dari Indonesia ini adalah Indonesia emas yang bebas dari persekusi dan bebas dari klan kasta-kasta yang mengatakan kalau pribumi ini lebih bodoh di bawah kasta-kasta yang lain. Kasta bule kayak kasta Arab kayak tidak ada. Kalau di Indonesia ini tetap kita sama. Yang jelas
nilainya adalah kejujuran, adab yang baik, sopan santun, tidak persekusi, tidak meremehkan orang lain, dan itu juga pelajaran untuk kita supaya kita tidak gampang silau dengan orang yang baru datang, entah boleh wisatawan atau Arab. Kita terlalu baik, seolah-olah kita ini saking baiknya, apapun yang ada di kita berikan semuanya. Padahal pikiran mereka itu tidak seperti itu, tidak mempunyai rasa tepo seliro, unggah-ungguh, terus bagaimana enak apa enggak ya, enak satu sama lain apa tidak. Itu mereka itu kan tidak ada budaya seperti itu. Taunya wah ini kok orang Indonesia baik-baik, coba saya begini. Akhirnya kalau kita tidak sadar, kita akan selalu dibodohi. Itulah barangkali dulu ketika Belanda datang ke sini, kemudian berbuat baik kepada seseorang dengan tujuannya untuk mengadu domba, dengan memberikan iming-imingan pekerjaan, hadiah dan sebagainya, maka pribumi yang menjadi antek Belanda ini tentu saja sekarang punya anak-anak generasi yang pikirannya mungkin juga berjiwa antek, berjiwa budak, sehingga dengan adanya pemikiran-pemikiran baru yang dicetuskan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani di Wonogiri kemarin, mereka tidak akan terima. Tapi dengan umpatan-umpatan, tidak dengan data-data yang disampaikan untuk membantah Kiai Usman Al-Bantani. Jadi begitu teman-teman, kita hormati PCNU Wonogiri yang dengan jos menurut saya mendatangkan Kiai Usman Al-Bantani dalam sarsan itu. Itulah awal buka pikiran kita, hati kita untuk kritis meneliti kenapa Habib ini selama ini kita muliakan. Kita percaya saja kalau mereka mengaku durian Nabi, kita percaya saja. Tapi zaman sekarang jangan begitu, kita rubah lagi. Karena apa? Semua yang ada kebenaran yang selalu kita terima dari luar, dari media massa, dari orang-orang, itu setelah masuk ke kita tidak harus langsung percaya. Kita cek datangnya dari mana, beritanya seperti apa. Apalagi sekarang ini teknologi sudah maju, internet luar biasa, banyak jawaban yang kita cari di situ. Karena sesuatu kebenaran kalau tidak dibuktikan dengan data akan menjadi hoax semata. Bravo PCNU Wonogiri, kita ikut berjuang, kita ikut panjenengan. Semoga kedepannya kota-kota yang lain di Indonesia mengikuti pemikiran yang waras dalam menolak Habib ini. Bukan berarti benci kepada mereka, kita harus setara. Mereka bukan zuriyah Nabi, itu tidak terbantah sampai sekarang. Oke kawan, oke sedulur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.